Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi bersama Mekono Development. Ya, kali ini saya akan memenuhi request dari teman-teman dari video sebelumnya. Ada teman-teman yang melakukan komentar, yaitu bagaimana Mas caranya untuk melakukan request post ke insert SCP, di mana pada katalog BPJS atau Transmart-nya BPJS, yaitu pada menu SCP, insert SCP poin 2.0, yaitu ada beberapa parameter yang dibutuhkan untuk melakukan insert SCP ya. Di sini ya, di kolom kiri adalah untuk requestnya, di kolom kanan adalah keterangan dari parameter yang akan dilempar ke BPJS, dan pada menu respon di sini adalah respon hasil request, hasil respon dari request kita, di mana responnya 200, pesannya message-nya sukses, dan responnya hasilnya adalah SCP. Seperti ini ya teman-teman ya. Untuk memulai projectnya, kita kembali ke GitHub ya. Di sini kita akan memakai package bridging BPJS, yaitu dari virus PHP ya. Dimana di sini tidak ada tutorialnya untuk cara installation. Kita bisa copy ini atau enggak klik di sini, kita langsung copy composer required virus PHP / BPJS, dan di sini ada publish artisan. Ini digunakan untuk Laravel ya, untuk framework Laravel ya. Untuk praktek kali ini kita tidak memakai publish config ini karena kita nggak memakai Laravel ya, kita pakai PHP natif ya. Untuk penggunaannya di sini kita ada konfigurasi ya. Nanti kita akan pakai konfigurasi ini untuk PHP natif maupun Laravel, kita tetap pakai konfigurasi environment-nya seperti ini ya. Tinggal diisi sesuai dengan console ID dari RS masing-masing dan script ID, script key dari RS masing-masing, serta user key vclaim dari RS masing-masing. Dan untuk konfigurasi ini hasil dari publishan ini ya, tag config ya teman-teman. Ini kita abaikan saja, kita nggak pakai. Dan ini adalah beberapa contoh controller bridging to vclaim BPJS untuk Laravel ya. Untuk natifnya hampir mirip seperti ini ya. Kita bikin tutorialnya seperti objek ya, bikin objek ya, bikin OOP lah, sederhana lah, OOP sederhana. Kita akan menggunakan OOP yang sangat sederhana ya. Oke, kita langsung saja ya praktekkan ya di sini ya. Kita pertama-tama kita bikin dulu project, atau enggak kita bikin folder namanya sembarang ya. Paling enak bridging BPJS episode 2 episode lanjutan aja deh, lanjutan. Oke, sini ya, kita bikin bridging BPJS selanjutannya. Kita masukkan ke dalam foldernya, lalu kita buka terminal yang mengarah ke project ini. Kalau pakai Git Bash kita klik kanan saja, langsung otomatis Git Bash share, atau enggak kita pakai apa namanya, untuk pakai PowerShell kita tahan Shift lalu open PowerShell on Windows, atau enggak kita pakai terminal biasa lalu kita arahkan ke sini ya. Untuk saya sendiri menggunakan ini ya, apa namanya, Git Bash ya. Kita langsung saja di sini ya, langsung ke Git Bash,
Lalu kita coba install langsung package-nya ini ya, package-nya Composer Required virus PHP. Kita copy saja ini ya, copy, lalu kita pastekan ke terminal, lalu kita enter, nunggu sampai package berhasil terinstall ya. Nah, kalau udah seperti ini, paket berhasil keinstall, lalu kita buka kode editor kita ya. Nah, kalau saya menggunakan kode editor Visual Studio Code ya, bisa ketikkan langsung kode spasi titik. Nah, setelah itu kita akan membuka Visual Studio Code yang langsung mengarah ke project, di mana tadi hasil Composer Required itu ada 3 file berupa folder, berupa file JSON dan file log. Di sini file JSON berisi required package tadi ya, dan hasilnya di sini ya. Untuk package-nya itu ada beberapa file yang akan kita butuhkan ya. Lalu setelah itu kita bikin file yang namanya env ya, file environment ya. Nah, file environment ini gambarnya seperti ini. Lalu setelah itu untuk tahap publish config ini kita lewati karena ini bukan Laravel ya. Kita langsung ke sini, environment kita kopikan saja ini ya. Kita kopikan ke sini. Nah, jangan lupa untuk slash-slashnya ini kita ganti dengan pagar ya, karena nanti kebaca sama program ya kalau slash-slash ya. Nah, kita gantikan sama pagar. Nah, di sini setelah itu isikan cons ID, script key maupun user key viclaim ini sesuai dengan punya teman-teman RS ya, teman-teman yang bekerja di RS maupun vendor-vendor yang sudah MOU sama RS ini bisa diisikan yang masing-masing ya. Setelah itu kita akan langsung praktekkan ya. Untuk mengingat kembali, kita coba untuk ini ya, mengingat merefresh kembali ya. Kita coba untuk metode get dulu ya. Ini ya, kita coba untuk akses diagnosa ya, referensi diagnosa ya. Nah, kita kembali ke project, kita bikin ya file yang namanya referensi diagnosa.php. Nah, di sini untuk awalan kita pakai teks PHP. Untuk melewat package-nya pertama kita required dulu, required once, kita panggil vendor slash, nah auto load. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin kelas yang namanya sesuai dengan nama file ya, nama file aja ya biar mudah ya, diagnosa. Lalu kita kurung awal, kita bikin public get diagnosa, lalu kita kasih function public get function diagnosa, kita kasih di terus mark itu ada satu parameter ya, kita kasih satu parameter di sini kode diagnosa. Nah, lalu kita kurung awal, kita bikin endpointnya di sini, lalu kita isikan referensi diagnosa slash kode diagnosa kurung berawal titik koma, lalu kita isi result endpoint bukan, kita isi bridge, kita bikin initialize bridge new bridge viclaim ini ya, kita viclaim kita tab, nanti akan otomatis melakukan use. Kita isikan di bawahnya saja biar gampang, kita isikan di bawah required ya. Setelah itu kita
result. Hasil resultnya kita breed get request. Breed get request berisikan endpoint ya. Di sini kalau kita sorot, dia membutuhkan satu saja ya parameter endpointnya. Parameter endpoint. Di situ returnnya string atau enggak boolean. Kita langsung return result. Nah, setelah itu kita coba panggil kelas referensi di sini ya. Kita tampung dalam objek referensi. Terus new referensi diagnosa, lalu kita tampung hasil requestnya ke response, terus referensi get diagnosa, kita isikan A32, terus kita langsung ke Vardam aja. Vardam. Nah, langsung kita respons. Nah, kita coba langsung akses ya. Nah, di saat kita langsung coba akses dengan terminal ya. Dengan terminal untuk langsung aksesnya yaitu php spasi referensi, nama filenya panggil diagnosa. Nah, lalu kita enterkan saja. Wah, ternyata metadata nul. Oh, string hasilnya nul nih. Hasilnya nul. Nah, hasilnya nol ternyata kita belum mengisikan ini ya teman-teman ya. Sebelumnya kita isikan dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa diisikan sesuai dengan config-nya teman-teman ya. Nah, karena sudah diisi, tadi aku sudah mengisi ya, sudah diisi sesuai dengan config. Lalu kita coba lagi ya, referensi diagnosa. Nah, di sini keluar ya datanya ya teman-teman ya. Di sini teman-teman datanya sudah keluar. Untuk memastikan lagi, kita coba referensi poly ya. Kita copy aja filenya biar cepat. Copy di sini, paste, kita edit nama filenya referensi poly. Di sini kita edit ya. Kita edit $s nusa ganti poly. Nah, kita ganti misalnya ganti poly ya. Ini sudah semua ini sepertinya ini poly, terus kita ganti int ya. Oke, seperti ini ya guys ya, sudah ganti semua nih, poly, get poly, request endpoint poly, get poly. Kita coba ya, panggil ya php referensi poly. Nah, referensi poly sukses ya teman-teman ya. Di sini sudah kita panggil ya referensi poly ke dalam terminal ya. Terus setelah itu kita akan coba praktekkan untuk insert SEP ya. Kita bikin file namanya insert sep.php. Nah, cek dulu soundnya nyala nggak. Oh, kayaknya soalnya tadi aku ngerekam suaranya nggak jalan, aku tak cek dulu ya. Nah, setelah itu kita copy dulu ini ya, untuk pertama-tama biar cepat durasinya. Kita copy ini sesuai ini, lalu kita bikin kelas namanya insert sep sesuai dengan nama file ya, biar mudah dipahami. Lalu kita bikin function namanya public function insert sep. Oh, jangan insert, enaknya tadi kan get, kita pakai post sep itu aja ya. Di mana post sep itu butuh data JSON, berarti kita
data JSON, kita lempar ke JSON. Setelah itu kita bikin endpoint, kita cek dulu endpointnya di sini itu apa ya, biar mudah kita kopas saja endpointnya di sini. Nah, kita jangan ikutkan slash terakhir ya, karena di config kita sudah ada slash terakhir ya, di config ini sudah ada slash terakhir ini, kita nggak perlu ikutkan lagi. Setelah itu kembali ke sini, kita pastekan, kita tutup, lalu kita bridge lagi, new bridge reclaim, lalu kita result, kita tampil hasilnya di sini, bridge post request, dimana post itu butuh dua data ya, endpoint dan data JSON. Nah, dimana endpoint kita sudah berikan, terus data JSON kita tutup, lalu kita return result. Sudah selesai seperti ini teman-teman. Mudah kan? Mudah. Masa gitu aja nggak bisa? Ya nggak, jangan tanya lagi ya. Kamu nanya, ya saya jawab. Lalu kita coba panggil ya postnya ya. Di sini SCP. Lalu kita inisialisasikan kelas di atas itu ya, insert SCP, lalu kita bikin response di mana SCP menanggap post SCP, di mana ini data request, biar mudah kita bedakan sama yang di atas ya, data request. Terus kita, karena kita mau menampilkan di browser, kita langsung echo aja ya, response. Nah, nanti kita akan panggil di browser ya. Untuk contohnya ini ya, kita panggil di browser ya. Kita panggil di browser pakai echo. Nah, panggil di browser menggunakan echo. Nah, di sini ya, kita localhost. Oh, kita jalankan dulu ininya ya guys ya, jalankan dulu ya, php main s localhost 8000 main t. Kita jalankan dulu ya perintahnya, atau enggak kalau di exam, kalau teman-teman bisa taruh filenya di exam, atau enggak kalau kita mau jalankan php serve, kita bisa pakai perintah seperti ini ya. Lalu kita bisa langsung mengaksesnya localhost titik portnya 8000, nama filenya tadi referensi diagnosa.php, lalu kita klik. Di sini akan muncul kan referensi diagnosa dengan A32 ya. Tadi kan kita yang cari A32, kita coba cari A33 ya, ada nggak ya? Kita refresh saja file yang tadi, refresh. Nah, file 33 ada nih, file 33. Oke ya, sudah terbukti ya, bisa di browser ya. Yang poly juga kalau ingin ditampilkan di browser, kita echokan saja. Nah, lalu kita panggil referensi poly, di sini diagnosanya ganti poly. Sini polinya int ya, poli dalam ya. Dimana kan ada poli dalam, poli yang mengandung poli dalam semua int semua ya. Ini kata int, ini ada int-nya. Sedangkan kode int itu kode dalam ya, ini ya guys ya. Kalau keluar ya teman-teman ya. Lalu setelah itu kita coba ya untuk request untuk insert SCP ini ya. Nah, setelah itu kita kembali ke file tadi, kita bikin namanya file JSON yang akan dilempar ya, data requestnya ya di sini ya. Setelah itu data requestnya itu kita jadikan JSON encode, karena nanti kita bikin data request array di atas ya, data
request. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kenapa tidak langsung di sini sih, soalnya biar mudah lah, gampang. Ini kayak gini, nanti data ini itu direcord dan ditampung dalam parameter yang sama. Kenapa aku tuh pakai parameternya sama? Ya tujuannya biar memorinya tidak memakan memori lah. Jadi parameter ini akan ditimpa di baris berikutnya seperti itu. Nah, untuk parameter JSON-nya sendiri aku sudah ada ini ya, klik SCP di sini ya teman-teman ya. Kita kopaskan dulu filenya ini semua, lalu kita ubah dulu ya ke array dulu ya. Kita masuk ke website ini ya, convert JSON to array. Nah, kita clear dulu, kita paste tadi yang ini, clear dulu, kita paste di sini, kita convert. Nah, sudah selesai. Hasilnya mana ini hasilnya nih? Oh ini ya, ini hasilnya ini. Ini hasilnya ya guys ya, array ya guys ya. Ini hasilnya array, kita copy, lalu kita pastekan di sini ya guys. Kita pastekan di sini, kita tutup, kita kasih tutup. Kita benahi dulu ya, karena kita akan bikin SCP untuk praktek yang paling mudah, yaitu SCP IGD. Karena SCP rawat jalan maupun rawat inap kan kita butuh SPRI, ya, langkahnya lebih jauh kan. Intinya kita akan praktek metode POS. Nah, di sini kita ubah dulu tanggalnya, tanggal yang sekarang tanggal 4, tahunnya tahun 2022. Untuk jenis pelayanan 2, karena jenis pelayanan 2 itu pelayanan IGD. Pelayanan IGD itu termasuk pelayanan rawat jalan ya, rawat jalan. Nah, terus setelah itu kelasnya benar 3, yang lainnya kita sering kosong. Terus nomor RM-nya bebas, terus asal rujukan 2, karena ini dari RS sendiri ya, yang rujuk kan RS karena dia datang sendiri, jadi sebenarnya tidak ada rujukan, tapi ini isikan aja asal 2 ya, untuk jaga-jaga diisikan asal 2, terus nomor tanggal rujukan diisikan sesuai tanggal ini ya. Untuk PPK perujuk isikan aja sesuai dengan PPK pelayanan untuk IGD ya. Terus untuk nomor rujukan string kosong aja enggak apa-apa sih, enggak butuh. Untuk tujuan, poli tujuan itu isikan IGD. Untuk COB kita kosongi, untuk kata kosong, jaminan laka lantas itu kosong atau 0000. Untuk tanggal kejadian kita isikan string kosong, keterangan string kosong, suplesinya string kosong, nomor suplesi string kosong, provinsi dan ini sebagainya string kosong. Untuk tujuan kunjungan kita isikan kosong karena awal, terus flagnya isikan string kosong, lalu nomor surat kita string kosongin aja. Untuk kode DBJP kita pindah ke DBJP layanan ya. Untuk nomor telepon bebas, nomor teleponnya teman-teman atau RS atau nomor pasien sih, biasanya nomor pasien. Untuk user bebas di sini, lalu kita responnya ke sini ya, langsung ke sini, lalu kita save, lalu kita coba panggil ya, karena pakai echo kita panggilnya via web di sini aja. Nah, lalu kita panggil insert SCP ya, kita enter. Cara DBJP tidak ada atau SCPO, ternyata kode DBJP yang kita kasih ini gitu, itu dokternya itu belum ada atau nama atau SCP-nya sudah habis. Nah, gimana cara ngeceknya DBJP yang sudah ada habis? Kita cek aja DBJP yang ada aja, enggak usah kita cari gimana cara habisnya, tapi kita cari DBJP yang aktif. Nah, di sini kita pakai bantuan yaitu DBJP pelayanan ini, kita cari di sini. Kalau dicari di sini itu ada daftarnya muncul, berarti dia aktif kayak gitu. Intinya seperti itu sih. Untuk bantuan dari BPJS kita carinya kayak gini, referensi DBJP. Kalau
dia muncul berarti dia aktif. Nah, baru kita coba bikin ya referensi DPJP ya, kita kopikan aja dari file ini, referensi poli, lalu kita ganti nama filenya DPJP, lalu kita polinya ganti DPJP ya, garis serentak, ganti DPJP. Nah, itu sudah ganti semua. Nah, terus kita coba link URL-nya. Oh, kita kopaskan ya. Di sini ada 3 parameter. Parameter pertama jenis pelayanan, parameter kedua tanggal pelayanan, parameter ketiga kode spesialis atau subspesialis. Nah, kita pastikan saja di sini langsung. Jebret. Nah, di sini ada parameter pertama kode pelayanan. Kita ketik di sini lengkap saja ya. Tanggal pelayanan, lalu terakhir adalah kode subspesialis. Nah, lalu kita isikan di bawah di sini ya. Kode salah. Maaf. Kode pelayanan, tipe pelayanan, kode TGL pelayanan, kode subspesialis. Nah, ada 3 ya ini ya. Nah, di sini kita isikan karena kita akan bikin rawat jalan, berarti kita isikan parameter pertama itu 2. Lalu parameter kedua yaitu tanggal hari ini ya, tahun 2022 bulan 12 tanggal 4. Lalu isikan parameter kedua yaitu subspesialis atau kode spesialis ya, karena kita pakainya IGD, biasanya IGD itu dokter umum, kita pakai INT dokter umum ya, kita pakai INT aja. Lalu kita simpan. Setelah itu kita menuju ke browser, kita ketikkan dulu nama referensi DPJP, lalu kita enter. Nah, di sini ada beberapa dokter yang pakai dokter umum aja, biasanya kan dokter umum nih, dokter IGD itu dokter umum, kita klik aja umum. Nah, di sini ada beberapa dokter umum ya, ada dokter Sandi, Muhammad Iwan, ada dokter Miskiatul Kholida, Vera Tresna Dewi, ini kayaknya masih muda ini, namanya nama keren. Nah, kita pakai yang paling atas saja sendiri ya, kode DPJP-nya pakai kode Dr. Sandi ya, Sandi Agustin. Terus kita kembali lagi ya, ini udah berhasil, kita kembali lagi ke file insert SCP, kita gantikan DPJP layanan ini dengan kode DPJP Dr. Sandi, kita simpan. Setelah itu kita kembali ke browser, lalu kita ketikkan insert SCP ya ini ya, lalu kita enter. Tara, kenapa enggak ada? Tara, kenapa enggak ada? Kenapa enggak ada? Sudah kesimpan kan? Oh, ternyata aku makin cinta. Resul. Ya, kita cek dulu satu persatu karena datanya kok udah masuk tapi kok enggak itu ya. Pos SCP. Kita cek dulu insert SCP closing. Lalu kita ulang lagi dulu aja. Nah, transaksi gagal. Akan proses kembali. Oh, maafkan aku. Kita cek lagi ke atas lagi ya. Kita cek lagi ke atas. Ada yang kurang kah?
22 1 rujukan kosong, IGD dokter pelayanan 0, ini 0, berat kosong, WS kosong. Harusnya sudah, kita coba lagi ya. Memang transaksi gagal ya. Transaksi gagal, silahkan dicoba lagi. Wah, transaksi gagal. Coba pakai itu ya. Kita coba lagi nih, nomor rujukannya diisi 6 digit aja. Nah, kita coba nomor rujukannya kita isikan 6 digit. Siapa tahu karena ini ya. Kita coba bikin lagi. Kalau nomor rujukan tidak perlu diisi ya, ini sudah benar sebenarnya. Nomor rujukan tidak perlu diisi. Nah, ini udah requestnya udah, responnya udah benar teman-teman. Nah, kenapa ya ada yang salah pada JSON? Pelayanan 2 tanggal 4 bulan 12. Oh, ini tanggal 4. Oh, ini udah tanggal 1 tanggal 5 teman-teman. Jamnya sudah melewati tanggal 5. Sebentar, kita masih bisa enggak? Apa di sana sudah melewati tanggal 5 kah? Ini sudah tanggal 5 kayaknya di sana nih. Benar teman-teman, ini kalau tanggalnya mepet antara tanggal 5 dan tanggal 4 ini lah seperti ini. Tunggu tanggal 5 ada pastilah di sinilah. Nah, sudah, kita ganti ya teman-teman ya, karena bikinnya malam-malam, tanggalnya mepet nih. Kita ganti tanggalnya tanggal 5. Oke, di sini ya. Kita simpan kembali. Lalu kita coba proses. Nah, sukses ya teman-teman ya. Nah, sukses ini teman-teman. Tanggal 5 ya, karena ternyata tadi tanggalnya tanggal 5 terdeteksi di server BPJS. Kurang beberapa detik aja ternyata di sana udah tanggal 5 guys. Nah, di sini udah sukses ya teman-teman ya untuk pembuatan SCP BPJS SCP dari nama Lilinda, tujuannya instalasi gawat darurat terawat jalan tanggal 5. Begitu ya teman-teman ya, untuk mencoba mengembangkan aplikasinya dengan package ini. Teman-teman bisa kembangkan sendiri ya. Ini saya sudah memberikan tutorial dari get sampai post ya, insert SCP ya. Oke ya teman-teman ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau perlu di share ya ke teman-teman yang membutuhkan ya. Jangan lupa ya, untuk donasinya bisa juga ke Saweria Setsuga. Oke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video ya. Bye bye.